Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang non Muslim bisa disesuaikan. Selamat pagi Anda semuanya. Gimana kabarnya nih? Kemarin udah habis libur hari Sabtu Minggu. Sekarang harus balik lagi di hari Senin untuk melanjutkan pembelajaran nih. Sebelumnya terima kasih udah datang di kelas Bapak pada pagi hari ini. Semoga kalian semua bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke nih, langsung aja kita mulai ya pembelajarannya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi di sini Bapak ingin menjelaskan materi tentang yang namanya itu pengambilan keputusan, teman-teman. Nah, apa sih itu pengambilan keputusan dan juga hal-hal lainnya? Nanti akan Bapak jelaskan semuanya pada kesempatan kali ini gitu. Nah, tapi sebelum Bapak masuk ke dalam materinya, Bapak ada games sedikit dulu nih buat kalian. Bapak ada games. Nanti tolong dibantu jawab ya. Oke, nah ini udah ada nih games di depan kalian teman-teman. Nah, jadi tolong bantu jawab ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Kendaraan yang datang dan perginya dari stasiun. Ada yang bisa jawab? Ya, yang resen boleh jawab. Oke, kereta api. Kita lihat ya jawabannya benar atau enggak ya. Kereta api, kita lihat. Ya, jawabannya berangkat teman-teman. Maaf ya, agak receh ya. Kita tebak-tebakannya kali ini. Oke, lanjut nih ke pertanyaan yang keduanya. Yang disebarkan saat melangsungkan pernikahan. Ayo, ada yang mau? Ada yang mau? Oke, boleh itu ya resen. Oh, nggak kedengeran? Coba diulang lagi jawabannya. Undangan. Yakin? Yakin nih jawabannya undangan? Yakin ya? Oke, kita lihat. Jawabannya yang disebarkan saat melangsungkan pernikahan. Ya, salah lagi ya. Jawabannya pagar ayu. Aduh. Oke. Yang ketiga nih, pertanyaan yang ketiga. Seorang barber mencukur rambut pelanggan dengan Ayo. Aduh. Gak ada yang mau resen lagi nih. Coba dipikir dulu teman-teman, santai. Ada yang mau jawab? Gantian. Menarik. Gantian jawabannya. Oke, kita lihat ya. Seorang barber mencukur rambut pelanggan dengan benar. Yeay, jawabannya gantian. Oke nih, langsung aja kita ke yang terakhir nih teman-teman. Anak TK ke sekolah diantar apa itu? Ada U-nya terakhir. Ayo, yang mau jawab? Boleh? Langsung aja silakan jawab. Ngikut. Oke, ngikut. Kita cek jawabannya ya. Yeay, bener lagi. Anak TK diantar ngikut ya. Aduh. Oke deh. Nanti yang jawab di akhir kelas boleh kontak Bapak lagi untuk ambil hadiahnya ya. Oke deh.
karena kita tadi udah ice breaking, jadi sekarang itu kita akan mulai langsung masuk ke dalam materi pembelajaran ya teman-teman. Nah, oke. Kita langsung mulai aja ya. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang pengambilan keputusan atau keputusan lebih tepatnya dalam berorganisasi. Jadi kita akan belajar di sini teman-teman bagaimana cara pengambilan keputusan dari seorang manajer atau juga pengelola dalam organisasi supaya mereka itu tidak salah dalam mengambil keputusan gitu. Nanti kita akan belajar tentang pengertiannya, terus akan belajar tentang jenis-jenisnya, terus step-step yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan itu bagaimana, dan banyak lainnya lah nanti yang akan kita pelajari. Oke? Jadi untuk yang belum untuk teman-teman semuanya, tolong di off mic dulu supaya suara Bapak terdengar sepenuhnya dan kalian bisa ngikutin pembelajarannya ya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan langsung mulai saja dari yang namanya keputusan dan juga pengambilan keputusan. Ada yang tahu nggak nih sebelumnya bedanya keputusan dan juga pengambilan keputusan ini apa? Ayo, yang mau jawab boleh resen. Boleh resen. Oh iya, Bapak lupa mention untuk yang bantu Bapak jawab dalam atau ikut aktif dalam pembelajaran Bapak kali ini itu akan mendapatkan poin plus ya, masuk dalam penilaian. Ayo, yang mau resen boleh jawab. Gak ada nih. Gak ada yang mau jawab ya. Oke deh, kalau gak ada yang mau jawab Bapak aja yang jelasin kalau gitu ya. Jadi keputusan itu sendiri adalah pilihan yang dibuat dari berbagai macam alternatif teman-teman. Jadi contoh gini paling gampangnya teman-teman, kalian ingin membeli sepatu kan ada banyak brandnya tuh. Kalian harus pilih juga dari berbagai macam alternatif itu, brand-brandnya itu kalian mau beli apa gitu. Misalnya ada Nike, terus ada sepatu Jordan, ada sepatu Puma, Adidas, dan yang lain-lain gitu. Nah, hasil pilihan ketika kalian membeli sepatu itu tuh adalah yang dinamakan keputusan. Nah, apa sih bedanya Pak sama pengambilan keputusan? Jadi gini ya, pengambilan keputusan itu bedanya, kalau keputusan tadi adalah pilihan akhirnya. Nah, kalau misalnya pengambilan keputusan itu adalah proses teman-teman. Jadi proses teman-teman ketika menemukan masalah sampai akhirnya bisa memutuskan keputusannya itu dinamakan pengambilan keputusan gitu. Nah, contoh gini, misalnya tadi kan teman-teman mau beli sepatu nih. Mau beli sepatu ada banyak merek, Nike, Jordan, Puma, Adidas, terus Balenciaga lah, apalah. Nah, proses kalian itu mengkerucutkan pilihan kalian sampai akhirnya ingin membeli sepatu. Contoh misalnya akhirnya kalian ingin membeli sepatu Nike. Nah, proses tersebut itu adalah yang dinamakan pengambilan keputusan gitu teman-teman. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu Bapak lanjut aja ya. Nah, kita lanjut nih. Tadi kan kita sudah membahas tentang keputusan dan juga pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita akan membahas tentang jenis-jenis dari keputusan itu sendiri. Nah, Bapak akan spesifik di sini karena Bapak mengajarkan materi hari ini tuh untuk mengambil keputusan dalam organisasi. Jadi jenis-jenis keputusan ini tuh berdasarkan keputusan yang sering diambil sama manajer dalam berorganisasi atau dalam perusahaan gitu. Nah, jadi keputusan itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah program decision atau keputusan yang terprogram. Yang kedua itu adalah non-program decision atau keputusan yang tidak terprogram. Apa sih bedanya? Nah, Bapak akan jelasin satu-satu dulu ya. Jadi program decision atau keputusan yang terprogram ini adalah keputusan tuh yang ngambil keputusan itu nggak kompleks gitu, jadi nggak ribet. Biasanya itu terjadi berulang kali gitu di perusahaan ataupun di organisasi gitu. Jadi contoh keputusan yang terprogram ini biasanya ketika kalian ingin membeli sesuatu untuk organisasi, misalnya kalian masuk OSIS, nah kan pasti ada anggaran bulanan. Nah, anggaran bulanan itu kan pasti ada alat-alat yang pasti kebeli setiap tahunnya. Contohnya misalnya alat tulis.
Nah, keputusan organisasi tersebut untuk membeli alat tulis, yang mana itu sudah dilakukan bertahun-tahun, dan setiap bulan tuh ada gitu, itu tuh yang dinamakan program decision. Jadi itu program yang berulang dan pengambilan keputusan itu tidak kompleks, tidak rumit. Oke? Nah, bedanya apa sama non-program decision? Non-program decision itu kebalikannya dari program decision. Jadi non-program decision itu adalah keputusan yang kompleks. Biasanya itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang baru didapatkan gitu. Saya ambil contoh gini. Misalnya seorang manajer ini tuh ingin membuka cabang baru perusahaan gitu misalnya. Nah, dia ini tuh harus mengambil keputusan apakah perlu untuk membuka cabang yang baru ataupun tidak. Nah, kita kan misalnya manajer tersebut sebelumnya belum pernah membuka cabang. Nah, dia tuh harus analisis dulu bagaimana keputusan ini tuh supaya bisa diambil tuh secara baik dan benar gitu. Nah, keputusan non-program decision ini biasanya tuh terjadi di situasi yang unik dan kompleks dan juga belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, jadi kebalikannya, intinya program decision ini tuh biasanya sudah terjadi dan keputusan non-program decision itu biasanya belum terjadi gitu dan juga lebih kompleks. Oke, paham ya? Bisa dipahami? Nggak dijawab ya, bisa dipahami semuanya. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, di sini tuh ada kondisi yang mempengaruhi kemungkinan kegagalan dalam keputusan. Seperti yang kalian lihat di atas tuh, ada organizational problem. Lalu di bawahnya tuh ada 4 aspek tuh. Ada 4 aspek teman-teman. Yang paling kiri mulai dari yang paling kiri dulu. Jadi ada certainty atau kepastian. Nah, kondisi certainty ini tuh dimana kalian itu udah yakin sama informasinya dan juga hasil yang kalian buat dalam keputusannya gitu. Nah, kita geser samping sedikit. Ini tuh ada risk, ada resiko yang kalian ambil dari mengambil keputusan. Contoh misalnya kalian ingin mengambil keputusan, nah hasil dari keputusannya tersebut itu masih beresiko atau 50-50 misalnya, masih 50-50. Nah, itu kondisinya itu adalah kondisi di risk gitu, di possibility of failure itu adalah risk. Nah, kita geser ke kanan, ada uncertainty. Uncertainty ini tuh lebih parah daripada beresiko ya. Jadi kondisi uncertainty itu dimana ketidakpastian. Jadi kemungkinan gagalnya itu adalah 70%. Misalnya contohnya tuh kalian misalnya tidak punya informasi yang cukup gitu untuk mengambil keputusan. Nah, untuk yang paling kanan sendiri itu adalah ambiguity. Nah, ambiguity ini tuh paling gampangnya itu kalian misalnya disuruh belajar sama dosen kalian, tapi kalian nggak tahu disuruh belajar mata kuliah apa gitu, kan ambigu, jadi bingung kan mau belajar apa. Nah, itu kondisinya juga seperti itu. Nah, semakin possibility of failure-nya itu ke kiri, semakin kalian yakin dengan keputusan kalian, itu akan menuntun kalian itu untuk mengambil keputusan yang terprogram, ya, yang pasti. Nah, semakin kalau kalian ke kanan, semakin ambigu informasinya, semakin ambigu hal-hal yang mempengaruhi keputusannya itu. Nah, itu akan menuntun kalian tuh untuk mengambil non-program decision atau keputusan yang tidak terprogram, gitu teman-teman. Jadi sampai pada akhirnya menemukan problem solutionnya gitu. Nah, dari 3 pembahasan tadi ada yang ingin bertanya dulu nggak? Karena penting untuk mengerti semuanya nih. Kalau ada yang nggak ngerti, tolong ditanyain dulu. Ada yang bertanya? Oke, anak-anak kelas ini pintar semua ya. Udah pada paham semuanya ya. Oke, Bapak lanjut kalau kayak gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini tuh adalah decision making steps. Jadi langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk kalian mengambil keputusan. Oke, jadi ada 6 di sini. Ada 6 untuk kalian supaya kalian tidak gagal dalam pengambilan keputusan. Nah, 6 langkah ini tuh harus kalian urutkan baik-baik. Harus kalian lakukan secara berurutan dan juga tidak boleh sampai salah gitu hingga akhirnya. Oke, jadi tahap yang pertama dalam mengambil keputusan untuk organisasi itu tuh adalah recognition of decision requirement. Jadi kalian tuh harus paham dulu masalah yang kalian hadapi, terus situasinya bagaimana,
kalian harus amati dulu lingkungan internal dan juga eksternalnya ketika kalian ingin mengambil sebuah keputusan. Lalu ketika kalian sudah sadar, kalian bisa lanjut ke tahap keduanya, yaitu diagnosis and analysis the cause. Kalian harus diagnosa dulu, kalian harus analisis dulu penyebab dari masalah tersebut itu apa. Nah, ada banyak metode ya. Paling gampang itu adalah 5W1H, atau kalian bisa tanyakan dulu apa yang terjadi sebenarnya, terus bagaimana itu bisa terjadi, terus kenapa masalah tersebut tuh bisa terjadi di organisasinya. Kalian harus identifikasi ini dulu supaya kalian itu tidak salah dalam pengambilan keputusannya. Oke? Nah, baru kalian bisa lanjut ke tahap yang ketiga nih, development of alternative. Seperti yang tadi sebelumnya dibilang, kalau keputusan itu adalah pilihan yang diambil dari berbagai macam alternatif nih. Nah, tahap ketiga ini juga sama. Kalian harus siapkan dulu opsi-opsi dari solusi yang ingin kalian gunakan gitu. Misalnya, kalian lagi organisasi kalian lagi kehabisan duit nih, Nah, opsi solusi apa yang ditawarkan nih misalnya? Yang ada, misalnya kalian harus danusan yang pertama. Terus kalian harus cari sponsor. Terus kalian harus minta dana. Nah, ada 3 opsi nih. Nah, kalian harus identifikasi dulu nih 3 opsinya ini tadi. Setelah kalian tahu penyebab dari masalahnya itu apa, gitu. Oke. Yang keempat, selection of desired alternative. Ketika kalian sudah memilih ketiga opsi yang tadi, ketiga opsinya udah dipilih, baru kalian harus memilih. Kalian harus memilih opsinya yang tadi, opsi dari solusinya itu tadi. Jadi, seorang manajer yang baik itu dapat mengkerucutkan opsi-opsi solusi yang tadi itu tuh dalam pilihan yang terbaik gitu. Nah, setiap manajer itu punya personal framework-nya sendiri, teman-teman. Punya kecenderungan sendiri dalam memilih. Jadi, nggak semua manajer tuh suka yang low risk gitu. Ada juga yang suka resikonya tinggi gitu. Jadi, itu kembali lagi ke pilihan personal untuk memilih dari opsi yang tersedia gitu. Tergantung bagaimana situasinya, tergantung bagaimana diri kalian menyikapinya juga gitu. Oke. Nextnya adalah implementation of chosen alternative. Ketika kalian sudah memilih, tahap yang selanjutnya itu adalah kalian mengimplementasikan dari solusi apa yang kalian pilih, begitu. Nah, di tahapan yang terakhir dan juga tahapan yang paling penting menurut saya, jadi adalah evaluation and feedback. Tentu kalau kalian sudah mengimplementasi, kalian sudah memilih solusi, kita harus melakukan evaluation and feedback, teman-teman. Kenapa ini paling penting? Karena supaya ketika teman-teman dapetin masalah yang sama kedua kalinya di masa depan, kalian tuh bisa tahu solusi yang saya terapin kemarin tuh bener atau enggak ya. Solusi yang saya terapin kemarin buat organisasinya ini tuh sudah tepat atau belum ya. Nah, jadi teman-teman tuh bisa sadar, bisa menerapkan kembali atau tidak begitu solusi-solusi yang sebelumnya. Sehingga itu tidak terjadi tuh yang namanya ambiguitas tadi. Nah, begitu teman-teman. Oke. Bapak lanjut ya. Jadi yang selanjutnya itu adalah personal decision framework. Tadi udah Bapak singgung sedikit ya. Jadi manajer itu sendiri tuh punya punya kecenderungan, punya kepribadian untuk dalam mengambil keputusan bagi dirinya dan juga perusahaan. Jadi manajer itu punya 4 gaya, yaitu yang pertama itu gaya direktif. Gaya direktif ini tuh sederhana dan jelas. Jadi biasanya kalau misalnya udah ketemu masalah, ketemu solusi, kelar. Nah, itu gaya direktif. Dia nggak suka ribet-ribet, dia sukanya sederhana dan juga jelas gitu. Nah, yang kedua itu adalah gaya analitis, gaya yang kompleks. Seperti yang saya bilang tadi, nggak semua manajer kan sama ya. Ada yang suka yang ngambil keputusannya ribet gitu. Nah, ini tuh gaya analitis ini tuh. Jadi beliau tuh misalnya seorang manajer itu harus mengumpulkan sebuah informasi dulu. Seorang manajer yang punya gaya analitis ini harus mengumpulkan semua informasi dulu untuk mengambil keputusan gitu, sehingga keputusan itu kompleks dan juga lebih pasti gitu menurut dia. Lalu yang ketiga itu adalah gaya konseptual. Gaya konseptual ini tuh lebih menekankan ke lingkungan sosialnya dia, teman-teman. Jadi dia itu kecenderungan untuk mendengarkan dulu nih teman-teman, memikirkan dulu nih bagaimana hasil dari keputusannya dia itu dengan teman-temannya gitu. Jadi
dia itu lebih lebih open untuk teman-temannya itu membantu dia dalam mengambil keputusan. Oke, jadi yang terakhir tuh ada gaya perilaku atau behavioral. Nah, gaya yang keempat ini tuh adalah gaya manajer yang suka concern sama hasil keputusannya itu untuk berpengaruh kepada lingkungan-lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi misalnya manajer ini tuh pengen mengambil keputusan, nah dia tuh mikirin dulu nih, kira-kira karyawan gue setuju atau enggak ya, kira-kira karyawan gue bagaimana nasibnya ya setelah gue ngambil keputusan ini tuh gimana ya. Nah itu gaya behavioral. Oke, jadi kira-kira kalian bisa mungkin kalian bisa identifikasi diri kalian sendiri melalui personalization framework kalian tuh gimana, supaya kalian tuh gampang gitu dalam mengambil keputusannya. Jadi kalian sudah tahu diri kalian tuh bagaimana. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa sih seorang manajer tuh bisa ngebuat keputusan yang jelek gitu. Nah, jadi ada beberapa faktor di sini yang membuat keputusannya itu yang buruk, yang membuat si manajer itu membuat keputusan yang buruk gitu. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu dipengaruhi oleh kesan pertama. Jadi manajer itu cenderung suka pusing duluan, teman-teman. Pasti semua manusia juga kayak gitu. Jadi cenderung suka pusing duluan sama ketika menghadapi masalah. Jadi kesan pertama di masalahnya itu udah buruk gitu. Misalnya, wah kelihatan nih masalahnya besar nih. Sehingga apa? Sehingga dianya tuh tertekan. Dianya tertekan sampai akhirnya malah gak bisa berpikir jernih dan mengandalkan alternatif tuh yang nggak bagus lah, yang jelek gitu. Nah, yang kedua itu adalah membenarkan keputusan masa lalu. Sebenarnya ini juga sering terjadi di saya sendiri pun juga sering terjadi. Keputusan-keputusan yang kita anggap itu benar di masa lalu belum tentu juga relevan di masa sekarang gitu, teman-teman. Contoh paling besarnya itu adalah Nokia. Nokia itu mengambil keputusan untuk tidak menggunakan Android kan ya, teman-teman. Keputusan Nokia itu ternyata adalah salah, teman-teman. Android sekarang buktinya berkembang hingga besar sampai sekarang gitu. Nah, akhirnya apa? Nokia tertinggal zaman. Nah, itu keputusan yang buruk dari Nokia gitu. Nokia itu membuat keputusan untuk tidak mengikuti Android itu karena dia merasa sudah benar gitu dengan keputusan di masa lalunya, sehingga dia merasa tidak perlu mengikuti arus perkembangan zamannya gitu. Nah, itu yang menyebabkan keputusan yang buruk. Oke, yang ketiga tuh ada melihat apa yang ingin Anda lihat. Nah, jadi dalam mengambil keputusan tuh kalian nggak bisa berpatokan cuma sama satu solusi doang. Seorang manajer tuh harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi jangan sampai kalian melihat pohon tapi melupakan sisi hutannya gitu. Kalian juga harus melihat banyak-banyak opsi lain sebelum kalian tuh mengambil keputusan sebagai seorang manajer gitu. Lalu yang keempat tuh adalah mempertahankan status quo. Mempertahankan status quo ini sebenarnya sama yang terpaku sama masa lalu. Cuma manajer ini tuh berusaha untuk mempertahankan situasi yang terkini gitu, supaya dan tidak mau berkembang, cenderung tidak mau berkembang gitu. Lalu yang kelima itu adalah terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri ini tuh juga sering dilakukan sama seorang manajer, karena manajer yang merasa sudah berpengalaman itu tuh dia ngerasa dia tuh nggak perlu lagi untuk panik-panik lagi dalam mengambil keputusan. Jadi merasanya tuh udahlah, keputusan yang gue ambil juga pasti bakal benar gitu. Dia merasa terlalu percaya diri. Nah, itu tuh jangan sampai kalian tuh terlalu percaya diri pada diri kalian, karena itu bisa membuat kalian tuh ngebuat keputusan yang jelek gitu, teman-teman. Nah, sampai sini dapat dipahami semuanya ya. Bapak harap tuh dengan kalian mengetahui kenapa manajer itu suka membuat keputusan yang jelek, itu kalian dapat menghindari hal tersebut. Supaya kalian itu tidak membuat keputusan yang jelek gitu. Kalian harus membuat keputusan tuh yang bagus ya. Oke, bisa Bapak lanjut ya. Oke, nextnya itu adalah Bapak ingin memberikan tips bagi kalian yang berorganisasi atau di dalam perusahaan itu tuh gimana sih cara dalam grup itu membuat decision tuh yang inovatif gitu, ngebuat keputusan tuh yang inovatif. Nah, ada beberapa tips nih, teman-teman. Jadi yang pertama itu tipsnya adalah mulai dengan brainstorming. Apa itu brainstorming? Brainstorming itu adalah kalian berkumpul bersama-sama, terus ungkapkan ide masing-masingnya. Kalian berpikir secara keras gitu untuk
untuk keputusan yang ingin diambil gitu. Jadi untuk menemukan alternatifnya kalian harus berpikir secara keras bersama-sama, bukan sendiri. Jadi harus bersama-sama, lalu kalian kumpulkan ide-ide tersebut sehingga menghasilkan ide yang inovatif gitu. Lalu yang kedua itu adalah terlibat dalam perdebatan yang ketat. Kalian tuh harus jangan takut sama yang namanya itu perdebatan, karena perdebatan itu akan menghasilkan solusi itu yang lebih baik gitu. Jadi jangan kalian anggap debat itu selamanya itu buruk gitu. Tapi debatnya juga jangan sampai adu bacot teman-teman. Karena kalau debat yang adu bacot itu malah membuat yang buruk ya. Debatnya itu harus debat pemikiran, debat ide-ide yang kalian sampaikan dan juga teman-teman kalian sampaikan gitu. Lalu yang kedua itu adalah hindari pemikiran kelompok. Jadi ketika kalian dalam satu perusahaan, dalam suatu organisasi, kalian tuh nggak boleh pakai pemikiran di kelompok kalian di luar untuk diterapkan di organisasi tersebut. Jangan misalnya kalian dalam OSIS tapi kalian pakai pengambilan keputusannya itu yang ada di ekskul paskibra gitu kan. Jangan, itu menurut saya nggak tepat gitu. Jadi kalian tuh harus hindari pemikiran kelompok kayak gitu. Lalu ketahui kapan harus menyerah. Kalian harus tahu kapan kalian harus menyerah dengan ide-ide kalian ketika ide-ide teman kalian tuh ternyata memang faktanya lebih bagus gitu. Jadi kalian menyerah tuh bukan berarti kalian tuh kalah, tapi demi menghasilkan keputusan yang lebih inovatif gitu. Oke ya. Jadi sebenarnya materi keputusan dalam organisasi ini tuh cukup penting untuk dipelajari, karena kalian kedepannya pasti akan bekerja di perusahaan, atau kalian mungkin yang sekarang ada di dalam organisasi. Jadi kalian tuh nggak ngebuat keputusan itu yang salah atau bertentangan gitu. Nah, sampai sini dulu deh. Nah, Bapak, ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke deh, sebenarnya materinya cukup sampai di sini saja. Bapak harap kedepannya kalian bisa menjadi pribadi yang baik dan juga pribadi yang dapat mengambil keputusan dengan tepat gitu, baik dalam manajerial maupun dalam kehidupan kalian gitu. Semoga kalian semuanya tidak membuat keputusan yang salah gitu dalam hidup kalian. Oke deh, karena materinya udah selesai dan sebentar lagi juga azan zuhur, kalian oke, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa juga. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan di luar dari materi yang Bapak sampaikan ini, atau mungkin tidak tersampaikan di kelas pertanyaannya, kalian bisa langsung WA Bapak aja. Kalian bisa, jangan ragu-ragu untuk bertanya untuk WA Bapak jika ada yang kalian pikirkan atau kalian ingin tanyakan sebenarnya, tapi malu kalau di kelas. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live Zoom ya.